إلى هذه النياه ولكنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Muhammad al-Baghdadi wa khususan yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Mublisra membaik keberembuat wajib waduratim walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ad-Durrun Nafis, dan kita masih membahas tentang anugerah Allah yang berlimpah pada orang-orang yang menuju kepadanya dan juga orang-orang yang telah sampai kepadanya. Anugerah yang berlimpah ialah untuk para arifin billah disebut karomah, bagi para salikin disebut ma'unah, dan para anbiya atau para rasul disebut ialah mukjizat. Pada dasarnya itu sama, yaitu anugerah keistimewaan yang di luar adat kebiasaan manusia. Mukjizat pada rasul gunanya ialah untuk menekankan dan meyakinkan agar tetap iman dan Islam para sahabat dan umat saat itu bahkan hingga kini. Begitu juga karomah yang ada pada para aulia. Dimaksud ialah bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk keistimewaan, tetapi untuk menenteramkan hati dan jiwa bagi para murid dan salikinnya, di mana ia agar tetap iman Islamnya dan tertuju kepadanya dalam bimbingannya. Begitu juga anugerah pada para salikin yang disebut minnah. Maka semua itu untuk menambah keyakinan agar spirit, artinya semangat ya, juang untuk menuju kepadanya, bukan berarti telah sampai
bagi orang-orang yang telah mendapatkan minnah atau anugerah tersebut. Anak-anakku semuanya, banyak sekali anugerah yang berlimpah pada orang-orang yang menuju kepada Allah. Di sini hanya diterangkan 40, padahal lebih ya. Ini hanya yang simpel-simpelnya saja yang mudah difahami. Sebagaimana janji Allah pun yang telah dinyatakan dalam firman-Nya yang berarti abadi. Perhatikan dua hal bagi orang-orang yang menuju kepadanya, yaitu yang dijalankan oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau berbicara Isra dan Mi'raj bagi orang-orang awam, apalagi para ulama-ulama yang sebatas lahiriah dalam pemahaman Isra Mi'raj, ya, seperti kebanyakan para ulama NU itu kalau menerangkan Isra Mi'raj itu mendayu-dayu. Jadi nyaris akhirnya hampir sama dengan dongeng. Jadi seperti kayak orang mendongeng, mendayu-dayu dan menina-bobokan. Ya. Tapi dari kalangan Muhammadiyah biasanya menguraikan masalah Isra Mi'raj itu agak sedikit ilmiah, masuk ke wilayah-wilayah di mana pemahaman-pemahaman, ya. Apalagi orang-orang yang para cendekiawan memahami dan menerangkan tentang Isra Mi'raj dari kajian keilmuan dan terkait dengan masalah natir. Berbeda tentunya kalau dipahami secara utuh, secara keseluruhan, bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah juga anugerah, ya disebut mukjizat yang spektakuler. Oleh karenanya bagi orang-orang biasa pun para salikin bisa bahkan disebutkan dalam hadis, terlepas dari kontroversi hadis ini, ialah bahwasanya as-salatu mi'rajul mu'minin, salatnya orang-orang yang beriman itu mi'raj. Jadi mi'rajnya orang-orang yang beriman itu tatkala salat. Dalam tanda kutip tentunya ia memahami, mengerti tentang hakikat salat dan hakikat mi'raj itu sendiri. Sedangkan Isra ialah perjalanan di malam hari. Yang dikehendaki di sini orang yang bisa mi'raj salatnya ialah orang yang telah melalui proses perjalanan di malam hari. Malam tentunya memahami di sini urusan dunia yang disebut semua kalangan tasyawuf, orang-orang ahli tauhid dan hakikat menyatakan ad-dunya zulmatun, dunia itu kegelapan. Nah itu, dunia itu kegelapan, jadi gelap. Gitu. Maka orang-orang yang menuju kepada Allah ialah orang-orang yang berjalan di malam hari di kegelapan dunia itu, sama dengan Isra. Nah, oleh karenanya para salikin semua di samping dalam pemahaman tentang manasik haji ialah termasuk golongan orang-orang yang sedang Isra, diisrakan oleh Allah. Ya. Kalau manasik haji itu sifatnya proses menuju kepada Allah dengan semangat juang dirinya, tapi pada pemahaman Isra Mi'raj bagi seorang salikin ialah anugerah, minnah dari Allah, di mana diperjalankan oleh Allah dengan kehendaknya. Kalian semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan insya Allah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin. Sebagai contoh pilihan di sini ialah di mana kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kita tidak ada rencana, tidak ada punya cita-cita menjadi salikin akmaliyah contohnya, atau menjadi seorang pejalan menuju kepada Allah. Itu buktinya kita dari kecil mengalir dan kita akhirnya dihempaskan, ya,
pada hamparan dunia hakikat tauhid dan hakikat, sehingga kita memahami, ya, mengerti tentang perjalanan itu sendiri dan diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, ini ambilan dari Allah sebenarnya, arahan dari Allah, makanya diisrakan. Tidak ada orang yang bisa isra sendiri, melainkan diisrakan oleh Allah. Ini minnah, kalian ngaji di sini tuh minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, satu perjalanan tersendiri. Oleh karenanya pada saat kita ngaji, kita benar-benar harus serius bahwasanya ini adalah pilihan, ya, bukan sembarangan dan tidak sembarangan orang. Nah, maka dari itu seperti di sini contohnya di Akmalah dan kajian-kajian semacam ini, itu tidak datang dari lingkungan terdekat, itu pilihan dari mana-mana, di mana Allah mengantarkan kalian datang. Itu pilihan banget. Ini adalah persis peristiwa seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat-sahabat itu dipilih oleh Allah untuk mendampingi beliau. Itu termasuk Sayyidina Umar yang dipilih oleh Allah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pula berdoa untuk Sayyidina Umar agar menjadi pendampingnya. Itu adalah butuh waktu kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya beliau berdoa. Tuh, kalau kalian kan doanya pengennya instan, sekarang berdoa besok ada, sekarang doa bahkan langsung, gitu. Berdoa bismillah langsung keluar semua duit bertumpuk-tumpuk. Nah kan kayak yang di Jawa Timur tuh, yang punya kantong Doraemon, ya. Nah itu, jadi yang harus kita fahami di sini tidak ada yang instan. Nah, sekelas beliau saja doa butuh 2 tahun untuk kepentingan beliau, bahkan kepentingannya itu bukan pribadi, perjuangan di dalam menegakkan li'ila kalimatillah. Bahkan beliau sempat pernah menyatakan juga, pada zaman dahulu adalah ada orang yang gagah perkasa menegakkan kebenaran, adil, pemberani dan ditakuti oleh umat kaumnya. Jika ada pada zamanku maka Umarlah orangnya. Nah, makanya dijuluki Al-Faruq, ya. Itu contoh, ya. Jadi semuanya ada masanya, seperti kalian semuanya, anak-anak ruhaniah Bapak, kalian para salikin, mulai dari khususnya para pengurus, ya, terlebih lagi orang-orang afa, ya, yang dimana mereka semua sebagai mujahidah, betul ya. Makanya disebutkan ialah sebagai orang-orang yang diistimewakan. Itu sengaja Allah kirim bersama-sama kalian, yaitu di mana kalian sebagai anak-anak ruhaniah Bapak untuk mendampingi Bapak sama-sama untuk li'ila kalimatillah, bukan sebatas untuk diri kalian. Ya seperti kayak orang sambil menyelam minum air, itu saja. Seperti orang tua mendapatkan rizkinya anak itu menjadi selang rizkinya anak, kan ikut basah. Begitu juga kita diberikan rizki ruhania. Nah, oleh karenanya kalian harus menjadi contoh uswah di lingkungan kalian dengan akhlakul karimah, karena memang misi Rasul itu ialah menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang mengkaji tauhid dan hakikat tentunya sampai pada akhlak yang mulia. Jadi kalian semua dalam mendapatkan anugerah dari Allah, diisrokan. Nah, janji Allah diisrokan apa sih? Yaitu kalau ayatnya menjelaskan ada 2 hal yang kalian akan mendapatkannya. Pertama ialah berkah,
Kedua ialah kalian mendapatkan cahaya ketuhanan. Nah, itulah. Itu janji Allah, barakna haulahu. Kemudian linuriyahu min ayatina. Nah, itulah. Diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidupnya. Berkah. Nah, itulah. Kemudian yang kedua, diberikan kecerdasan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, bahkan kecerdasan sosial yaitu psikologis. Karena Pak mampu membaca tanda-tanda kebesaran Allah di sepanjang perjalanan hidupnya. Itulah yang disebut ilham juga. Nah, ilham itu bukan berarti hanya tiba-tiba sampai di dalam hati atau melalui proses mimpi atau melalui proses tidak, macam-macam bentuknya. Seperti firman Allah, kalau mimpinya Rasul kan disebut wahyu, jadinya ialah hadis qudsi. Nah, kalau mimpinya orang-orang yang disebut kekasih Allah, para arifin billah, itu ilham. Nah, mimpinya para salikin sama hakikatnya, bisa ditakwilkan, jadi disebut isyarat, tanda-tanda. Nah, dalam hal ini ya, ilham itu ada kalanya seperti kayak wahyu, ada kalanya tiba-tiba di dalam hati, ada kalanya yang melalui mimpi, ada kalanya bagi para arifin billah nih, ada kalanya melalui hentakan-hentakan hingga menggetarkan hati dan jiwanya, seperti suara yang sangat berdengung kencang di telinga. Tapi terkadang pula ialah dia mendapatkan dari situasi dan kondisi keadaan itu, masyarakat, kelakuan lingkungan yang disebut tanda-tanda itu, yang disebut Quranul Mubin itulah. Firman Allah sama semuanya seperti itu. Artinya tidak hanya sebatas beliau itu mendapatkan langsung, tapi juga terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Itu yang disebut asbabun nuzul. Makanya ada juga nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran, ada juga dan banyak lagi. Nah, banyak lagi hal-hal lain. Nah, kita yang diberikan anugerah Isra, artinya jalan, diperjalankan oleh Allah di kegelapan dunia ini dengan diberikan keberkahan dan sekaligus nur, cahaya. Cahaya itu ialah ilmu sebagai obor kita dalam perjalanan menuju kepadanya. Ini anugerah, ini keistimewaan itu. Jadi bukan sebatas anugerah itu, karomah, minnah itu yang tercantum di dalam kitab Ad-Durrun Nafis yang 40 ini, yang 20 sudah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu, ialah yang untuk urusan di dunia, dan dari 21 sudah dijelaskan sampai kepada yaitu ke 22 ya, 22. Nah, itu. Yang insya Allah kita akan lanjutkan kajiannya pada yang ke-23. Nah, pada kajian yang lalu tentang sakhratul maut ya, pada yang ke-22 itu adalah tentang sakhratul maut gitu. Di mana sakhratul maut itu sangat amat ditakuti, bahkan tadi juga di dalam tanya jawab ya, di kalau nggak salah di PRB 3 itu ada yang menanyakan ya atas dasar ketakutan sakhratul maut, apa sih tanda-tanda agar supaya kita siap gitu, tanda-tanda sakhratul maut gitu, tanda-tanda akan datangnya kematian. Tolong dong Pak jelasin. Kemudian apa sih gitu loh.
Dan bagaimana sih, apakah iya iblis dan setan pada saat malaikat Israel sudah datang itu, pada saat sudah datang, apakah malaikat Israel, apakah iblis masih tetap ada di sekitarnya? Ada. Bahkan sampai akhirnya ruh itu adalah dibawa oleh malaikat Israel, ditarik artinya dijemput, itu iblis mengikuti terus sampai diletakkan di Al-A'raf atau ada Al-A'raf itu bisa beri Ashabul A'raf, atau diletakkan di Ashabus Simal, yang tidak ini. Tapi kalau yang sudah yang nanti diletakkannya di Ashabul Yamin itu tidak diikuti. Tapi kalau Al-A'raf masih, makanya masih ada kegelisahan. Al-A'raf itu apa sih? Ialah orang-orang yang dimana dia itu kalau mau hitung-hitungan amal baik dan buruknya itu seimbang, sehingga malaikat itu tidak bisa atau tidak berani menentukan ia menjadi untuk di neraka atau untuk di surga. Dan inilah orang-orang yang semuanya itu adalah harus melalui proses proses introgasi, dan sekaligus proses menjalani, dia harus tes terakhirnya untuk meyakinkan di dalam, karena kan ini kaitannya dengan kedalaman hati. Termasuk ada amal-amal yang niatan atau kedalaman hati. Ada nggak sih niat baik di dalam hati? Karena kan niat baik di dalam hati dihitung satu. Itu akhirnya tesnya itu disebut ialah melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Apakah ada jembatan Shiratal Mustaqim? Ada. Bingung lagi nanti. Ada. Jembatan Shiratal Mustaqim macam apa? Ya, tapi tidak seperti yang di komik-komik dibayangkan, atau seperti yang di film-film itu fantasi. Tidak semacam itu. Kalau kalian melihat film-film fantasi yang kaitannya dengan masalah neraka dan sebagainya, ya. Apalagi kalau kalian lihat film fantasi tentang tentang Egypt, ya, tentang God Egypt apa-apa itu, yaitu Tuhannya orang Mesir, ya. Itu kalau nggak salah itu di situ diperlihatkan imajinasinya mereka, orang-orang Hollywood itu mengimajinasikan dengan neraka itu, suasana kematian itu, kemudian mau, karena ada gadis yang mati kan, mati sudah, itu dengan suasana yang serem dan lokal. Bukan itu, bukan seperti itu. Mungkin itu hanya untuk menyampaikannya. Memang susah untuk menyatakan, karena kalian juga dari kecil kalau sudah berbicara pintu surga dan pintu neraka, bayangannya apa sih kalian? Kan kebayangnya pintu sebatas pikiran lokal kalian. Nah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan bahwa surga maupun neraka, surga terutama itu wala ainun ra'at, saat ini tidak seperti yang kamu bayangkan dalam penglihatan mata, atau mata kalian pernah melihat sesuatu kemudian dibayang, enggak. Makanya film-film itu menggambarkan semacam itu kebohongan semuanya. Tapi paling tidak menggait gitu aja. Enggak seperti itu. Kalau saya gambarkan mungkin kalian tinggal berimajinasi sendiri, tetapi tidak seperti itu. Tapi Bapak menggambarkan real sebenarnya. Yaitu Shiratal Mustaqim. Apa Shiratal Mustaqim itu? Digambarkan jembatan. Itu terbayang bukan sebatas jembatan, di mana kalian harus melalui, dan dikasih juga kalian kendaraan. Seperti kayak kendaraan buruk contohnya. Makanya disebutkan di dalam kitab-kitab kalau orang yang melalui jembatan Shiratal Mustaqim yang beriman itu secepat kilat.
Karena apa? Susah mengejawantahkan karena mereka tidak tahu yang sesungguhnya. Tapi kalau yang paham dan tahu, mudah menggambarkan. Sebenarnya seperti kalian diberikan kendaraan, karena apa? Jembatan Shiratal Mustaqim itu antar galaksi. Jadi contohnya kalian di Al-A'raf, ini galaksi tersendiri. Nah akhirnya akan sampai ke galaksi lain. Nah ini harus melalui kecepatan yang saat ini. Nah kecepatan ini tergantung nih kendaraannya. Karena kendaraan ini adalah amal kalian. Dibeli, yaitu kalian membeli kendaraan ini dengan amal. Termasuk di dalamnya amal buruk. Nah kalau ternyata amalnya itu banyak, sedikit amal baiknya, buruknya itu lebih banyak, maka kendaraannya itu adalah dia mudah rusak, mudah jebol. Jadi pada saat dia akan lewat langsung melalui galaksi, dia harus menembus di mana adalah meteor-meteor, bintang-bintang, dia kebentur langsung hancur, langsung jatuh, dan jatuhnya kemana? Yaitu langsung terarahkan. Yaitu ada lorong jatuh langsung terarahkan kemana? Yaitu ke planet yang disebut neraka. Atau galaksi yang disebut neraka. Dengan berbagai macam namanya. Entah itu disebut Hutoma, entah itu disebut macam-macam. Ya, dengan berbagai macam nama yang telah disebutkan. Itu seperti itu. Tapi kalau kalian amalnya itu banyak dan keikhlasan di dalam banyak, itu akan memperkokoh kendaraan kalian. Maka pada saat kalian kecepatan kendaraan itu sampai, dia tidak akan dibenturkan. Jadi walaupun terseok-seok, tapi tetap ada sampai. Sampainya, nah disitulah yang disebut keabadian, keindahan. Wih, dahsyat sekali. Nah, berbeda lagi dengan orang-orang yang di Ashabul Yamin. Kalau Ashabul Yamin beda. Kenapa? Dia adalah punya jalur khusus. Nah, jalur khusus, jadi makanya kan ada jalur di sini, ada tol, ada jalur alternatif. Nah itu jalur alternatif macet, ya pentok-pentokan resikonya, nah kan begitu. Jalur khusus, maka dia memakai kendaraan-kendaraan khusus yang disebut buruk dengan kecepatan itu. Wih, dahsyat sekali. Sudah Bapak jelaskan. Walaupun secepatnya itu ribuan bahkan jutaan kali lipat dari kecepatan yang ada di bumi, tetap tidak terasa, nyaman, enak, padahal transparan, bahkan sambil bertamasa melihat keindahan cahaya yang berwarna-warni. Kalian kebayang gak sih ya, seumpamanya kalian jalan di satu kapsul kendaraan yang serba indah, kalian bisa melakukan apa saja, nah di situ, tapi transparan, sementara terbuka luas alam semesta. Indahnya bintang-bintang dan semuanya diperlihatkan. Udah, kalian jalan. Itu padahal cepat banget, tetapi nggak terasa. Masa ya sih? Iya, percayalah. Mau dibuktikan, coba deh bagi kalian yang sudah kan naik pesawat. Pesawat kan cepatnya itu adalah berapa kali lipat dari kendaraan di bumi. Take off-nya pesawat itu adalah kurang lebih pada saat di kecepatan 250 sampai 260, 245 sudah mulai take off. Itu kecepatan di bumi. Sementara kecepatan di atas adalah pada saat itu kecepatannya itu adalah ratusan kali lipat dari kendaraan di bawah. Ya sebagai sebut saja contohnya. Dari sini sampai ke Surabaya contohnya itu paling 1 jaman. Coba kalau ditempuh dengan kendaraan, apalagi pakai sepeda. Nah, kan beda. Itu contoh, itu cepat. Begitu juga dari sini ke mana tuh, ke Jeddah contohnya, itu hanya ditempuh direct ya, itu paling 9 jam. Di atas udara itu, di udara itu 9 jam. Itu kan
begitu dahsyat. Dulu orang naik haji itu perlu perjalanan waktunya saja itulah berbulan-bulan. Padahal pakai kapal laut. Cuma makanya kalau haji di kampung-kampung dulu itu sampai ada yang bawa kasur, bawa macam-macam. Nah itu loh. Karena apa? Untuk ya maklum kan kapalnya masih biasa banget ya. Nah kita nggak membahas itu. Itu contoh. Jadi kecepatan. Nah orang-orang yang di Al-A'raf nggak bisa dia mengandalkan semua itu. Apalagi di Asimal, suruh baru mau lewat, dia karena belinya kendaraannya dengan dosa, ya tentu saja baru naik langsung pecah, meledak, dia jungkir balik, langsung gentayangan, ya, dua angkasa gentayangan langsung dia pindah langsung ke alamat yang sebenarnya dan lain seterusnya, semacam itu. Makanya disebutkan orang yang mendapatkan nanti juga di sini ada keterangan lewat jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat, gitu loh. Nanti ada keterangannya itu. Jadi Bapak nggak usah menjelaskan lebih jauh lagi. Itu contoh, ya. Jadi orang-orang yang di Al-A'raf akhirnya nunggu tuh. Orang yang di Al-A'raf sampai sekarang, itu nunggu. Makanya kalian suruh berdoa untuk orang tua kalian, saudara-saudara kalian, itu ngumpulin itu, deposit itu. Ngumpulin untuk supaya lebih banyak, gitu. Nah, lebih banyak kebaikannya. Doa kalian untuk orang tua, untuk keluarga, untuk siapa saja. Barangkali dia itu karena lebih banyak di Al-A'rafnya, gitu. Karena apalagi orang-orang yang gak punya ini, kalau cuma tetap saja, akhirnya keseimbangan ini akan dites terakhir. Gitu. Tes terakhirnya. Nah, yang beruntung itulah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari mursyidnya, dari gurunya. Gitu. Itu sudah istimewa banget kalau di Al-A'raf, itu contoh ya. Nah, anak-anakku semuanya, jadi perjalanan yang sampai ke Al-A'raf itu adalah yang ditanyakan tentang kematian, apa iblis itu masih ya, hati-hati. Terus tanda-tandanya kematian gimana? Ya bingung, Bapak menjelaskannya itu gimana kalian harus. Bapak hanya menjelaskan ada 5 isyarat. Mulai diawali dari 100 hari dikasih isyarat, kemudian 40 hari dikasih isyarat lagi, seminggu dikasih isyarat lagi, 3 hari dikasih isyarat lagi, baru sehari dikasih isyarat lagi. Jadi H-100, H-40, H-7, H-3, dan H-1, baru haknya. Itu dikasih syarat, namun jarang orang yang peka. Karena apa? Tempat-tempat dan waktunya, salah satu contoh seperti pada awal 100 hari itu akan dikasih isyarat itu ialah waktunya itu antara waktu asar, maksudnya waktu asar saja, dari asar sampai maghrib itu dikasih isyarat. Apa isyaratnya akan dirasakan, tapi tidak akan Bapak bahas di sini, ya. Masih banyak lagi, panjang lagi, ya. Apalagi syarat nanti udah tinggal seharinya lagi. Nanti Bapak kasih tahu dong seharinya lagi. Ya deh, wani piro, ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Nanti ada isyarat-isyarat. Pokoknya kalau kalian tanya, Pak, saya kok ada habis asar kok ada begini. Oh iya benar. Pak, saya habis asar ternyata ada terasa perut saya itu kenapa melilit-melilit. Oh, itu tandanya lapar. Nah itu ya. Itu kasih isyarat, kalian akan terasa di dalam jasmania, secara jasmania kalian terasa. Itu isyarat itu. Makanya nggak usah aneh kalau ada orang-orang biasa, kemudian dia adalah faham dan tahu. Nah, karena bisa jadi dikasih tahu oleh gurunya atau mursyidnya gitu loh. Karena hampir semua orang itu dikasih isyarat. Cuman masalahnya peka atau tidak, terasa atau tidak. Kadang-kadang kan kalian
bisa melakukan hal-hal lain. Karena bisa jadi rasanya itu getaran tertentu ya di wilayah tertentu di dalam badan kita, itu ada getaran tertentu sinyal. Tapi kalian kan lagi naik motor, atau kalian kemudian lagi sibuk sendiri, kalian kemudian asar-asar lagi di mana dan bagaimana, kan akhirnya nah itu. Nah, oleh karenanya dari dulu itu habis asar, seumpamanya bagi para salikin atau siapapun seumpamanya kan menunggu waktu maghrib, dari maghrib sampai isya juga berbanyak, itu adalah banyakan menunggu-nunggu macam itu. Nah, terus kalau habis asar sampai maghrib isya di mall gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nah, nanti kan terasa juga. Terasa apa? Terasa uangnya itu habis, itu aja ya. Nah itu contoh. Ya kalau diajak bapak, kalau diajak saya, kalian untuk apa saja nggak usah nolak. Itu aja selesai. Itu adalah adab. Nah itu aja. Karena saya tidak akan mungkin menyesatkan kalian. Ya. Nah, kita lanjutkan saja ya, kita lanjutkan saja. Itu adalah masalah Saratul Maut, udah ngeri aja. Kita lanjutkan saja yang ke-23. Pada yang ke-23 ini memperoleh derajat dan senang. Nah, memperoleh derajat itu. Dia mendapatkan rahmah dengan memperoleh yaitu kabar, cerita, kebaikan, dan mendapatkan keistimewaan, kesejahteraan. Sampai seperti firman Allah, "Ala takhafu wa la tahzanu." Al-akhir ayat, yaitu bahwasanya jangan kamu rasa takut apapun, gentar dan sebagainya. Yaitu pada saat malaikat Israil itu datang. Jadi nggak usah takut, nggak usah gentar, nggak usah kamu sedih, karena kalian semua adalah akan mendapatkan keistimewaan, yaitu di mana kalian adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mendapatkan keistimewaan, yaitu di mana kalian mendapatkannya kebahagiaan di akhirat kelak. Itu pada Saratul Maut nanti kasih kabar. Jadi makanya ya udah jadi dikasih tahu dulu. Jadi pada saat kalian itu adalah dalam kondisi Saratul Maut atau sudah sampai di sana, itu adalah kalian mendapatkan kabar, mendapatkan mendapatkan agendanya. Nah, kelihatannya apa? Kalian posisinya di mana itu? Di Al-A'raf atau di Al-Yamin? Atau di bighairi hisab, nah, atau di asimal, wah udah deh, ngeri kalau di asimal. Nah, di kabarnya itu nanti diletakkan di situ, kalian ada di posisi mana, gitu. Kalian kumpul di Al-A'raf, yang disebut akhirnya menjadi Ashabul A'raf, ya udah di situ ketar-ketir deh. Ketar-ketir kenapa? Karena hanya mengandalkan. Pertama, kalian mengandalkan, makanya di sini penting mengandalkan satu, ilmu yang bermanfaat. Kedua, shadaqatun jariyah. Ketiga, waladun salih. Nah, jadi ini kalian akan di sini kan akan diberikan kabar oleh Allah. Namun orang yang istimewa yang mendapatkan anugerah di sini, karomah di sini, dia mendapatkan kabarnya kabar bagus. Akhirnya dia sudah sampai di asimal. Nah itu. Ashabul Yamin, maksudnya bukan Ashabul Yamin, jadi betul. Jadi Al-Yamin, jadi dia mendapatkan keselamatan. Nah, berbeda lagi pada saat di Al-A'raf tadi, itu udah ketar-ketir, makanya akhirnya Allah memberikan solusi. Ini makanya Allah pemurah banget gitu, istimewa banget. Memberikan solusi. Ialah apa? Setiap hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, itu diberikan 3 hal akan selalu mengalir pada saat walaupun ia sudah sampai. Semua amal itu adalah putus inqata, putus, tidak ada hubungannya pada saat sudah meninggal.
kecuali salah satu di antara tiga. Lebih bagus lagi tiga-tiganya. Apakah kalian pernah menasehati orang sehingga orang itu akhirnya mendapatkan hidayah dan mengamalkan dengan baik dan benar? Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ini penting, gitu loh. Makanya dakwah itu penting. Ya. Kalian mengajak orang berbuat baik, sholat saja contohnya, itu istimewa banget. Nah, orang itu bisa sholat, sumpamanya melakukan sholat, karena apa? Ini sistem, ya, manajemen, ya, yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang akhirnya merugikan orang lain. Itu karena mengadopsi manajemen ini, sistem yang Allah buat, yaitu apa? Yang disebut LML atau MLM, ya, multi level marketing multi level atau gimana itu, ya, itu susun atau bercabang, tetapi Allah tidak merugikan. Kalau yang multi level marketing multi level itu yang banyak, apalagi nggak ada produknya, ada produknya saja hancur babak belur semua kok, gitu loh. Yang menjadi korban di bawah, gitu loh. Kalau Allah enggak. Contoh kalian, nih, kalian ngajak orang berbuat ibadah, orang itu beribadah. Nah, orang ini beribadah, maka kalian mendapatkan nilai senilai orang ibadah ini, namun tidak akan mengurangi nilai ibadahnya orang yang melakukan tersebut. Dan sampai ke 7 generasi loh. Artinya 7, maksudnya 7 petala, 7 cabang. Orang ini mengajak lagi ke sana. Nah, kalian masih dapat dari yang ini mengajak terus bercabang. Tapi tidak merugikan antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah yang disebut Allah yang ghaniyul ghani, gitu. Kaya yang sangat amat kaya, gitu. Jadi kekayaan yang tidak pernah akan habis. Semuanya dari Allah, gitu loh. Ini ilmu, gitu. Kalau kalian ilmu juga tidak, maka kalian ada barang-barang atau benda-benda atau sebut saja rezeki, sebagian rezeki kalian bukan zakat, bukan infak, tetapi hadiah kalian. Kalian sebagai disodakohkan dalam bentuk sodakoh. Jadi bukan, kalau zakat, infak, zakat, harta, zakat, semua zakat wajib itu ialah bukan masuk sodakotun jariyah. Yang disebut sodakotun jariyah itu adalah sesuatu yang kalian lakukan bukan dalam rangka mengeluarkan zakat, di mana kalian menyumbang untuk masjid, menyumbang menyenangkan, bahkan untuk menyenangkan hati orang tua, memberikan apa saja. Kemudian kalian contoh di Akmalia, kalian meletakkan apa, atau sebutnya seperti kayak jam itu, atau bentuk apa kemudian diletakkan, atau satu saja seperti keramik ini satu saja, itu sama selama ini Akmalia masih, selama itu pula dan itu bagus banget. Kenapa? Nilai pahalanya orang yang ibadah dan zikir di sini itu semua dikumpulkan untuk orang itu. Apa enggak istimewa? Ya Allah, makanya rugi kalian kalau dikasih lahan kemudian enggak cepat ditangkap. Rugi banget. Karena kalian ilmu barangkali tidak. Nah, berarti harus ada. Nah, kalau sedekahun jariyahnya ini adalah saya nggak punya harta, apa sih? Masa nggak punya? Sekedar yang senilai, sebut saja senilai 2.000, 5.000 atau apa saja kayak yang bermanfaat gitu loh. Itu contoh. Kalau nggak sama sekali nggak punya, ya sudah. Kalau begitu berarti tenaga
Karena waktu jahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau tidak dengan harta ya berarti ada tenaga. Tenaga ini ada terkait dengan semuanya, bukan sebatas tenaga lahiriah, termasuk pikiran, ide-ide, atau membersihkan, atau yang sudah dilakukan oleh semua munasik-munasik Jabodetabek. Setiap hari Minggu ada kerja bakti. Itu istimewa banget dan itu harus dilestarikan itu. Karena itu ibadah dalam bentuk sodaqotun jariyah yang bentuknya itu adalah fisik. Tanpa harus mengeluarkan dana. Nah, bagi yang menyediakan minum, bagi yang menyediakan apa saja, makanan atau apa saja, itu juga masuk sodaqotun jariyah juga. Istimewa sekali. Bahkan itu melekat. Kenapa? Karena tidak terlihat jadi melekat selama ini adalah ada. Nah, selama ini ada, selama itu pula. Nah, itu mengalir. Nah, makanya salikin-salikin yang sudah tidak ada, sudah kembali itu mengalir semuanya. Walaupun tanpa mengalir itu pun, syafaat pun juga mengalir. Nah, itu shadaqatun jariyah. Nah, yang terakhir ialah disebut waladun soleh, anak yang soleh. Nah, jangan kalian merasa sudah sukses hidup di dunia karena anak-anaknya sudah S1, S2, S3, S doger, S lilin, S tungtung, S macam-macam. Jangan kalian merasa itu sukses, enggak. Kalian alhamdulillah saya udah mentas, anak-anak semua sudah rumah tangga, semua sudah berkarir, semua sudah saya sekolahkan sampai ini. Sukses? Enggak. Itu bukan sukses. Kalian disebut sukses kalau punya anak soleh. Itu saja. Selesai. Ibu dan bapak saya itu sukses. Nah, itu loh. Karena telah melahirkan, ibu saya terutama telah melahirkan saya. Itu sukses banget. Udah jaminan itu, selesai. Nah, itu loh. Itu salah satu contoh. Nah, itu loh. Nah, kalian bisa menyukseskan kedua orang tua kalian enggak? Kalian menjadi anak soleh. Atau kalian melahirkan anak soleh. Jadi generasi yang akan datang anak soleh-soleh seumpamanya. Terus bagaimana? Punya enggak kira-kira? Kalau enggak punya, inilah orang tua yang memang kadang-kadang kasihan. Nah, gimana kalau yang enggak punya anak, ngangkat anak? Nah, itu lebih utama. Nah, dan lebih utama lagi apalagi bilang ngangkat anak itu anak yatim. Atau anak terlantar. Atau anak yang nggak punya bapak sumpamanya. Atau nggak punya ibu, ibunya nggak ada, itu lebih utama lagi. Itu lebih utama, kenapa? Karena nggak ada faktor psikologis lain. Nah, kalau ngangkat anak nanggung-nanggung, anaknya saudara sendiri aja deh, biar nggak kemana-mana. Itu nanggung istilahnya. Nah, resikonya ya macam-macam. Karena apa? Karena berarti belum lepas hati mengambil anak. Karena merasa kalian punya anak itu kalau lahir dari rahim kalian. Tidak harus dari lahir rahim kalian. Kalian mengangkat anak, bukan mengadopsi ya. Islam tidak ada mengadopsi. Mengangkat anak, sudah diangkat dan disekolahkan, ini segala macam sampai menjadi keluarga sendiri, itu sama saja. Sama saja anak juga. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, itu contoh. Jadi kalau tidak, ya nggak bisa. Nah, kalau mau hitung-hitungan ini. Kalau hitung-hitungan Nabi dulu. Nah, anaknya Nabi siapa? Su'aib apa? Bapaknya Yusuf itu. Ya. Itu saudara Yusuf itu jumlahnya 11 saudaranya. Dari 12 yang benar-benar soleh, bukan soleh saja, tapi benar-benar soleh diakui menjadi kekasih Allah, semuanya adalah soleh, tetapi soleh benar, yang benar-benar soleh. Seperti kalian punya anak benar-benar bagus-bagus, tapi yang benar-benar,
yang diakui benar-benar itu hanya 2. Jadi 1/6. Gimana kalau yang punya anak cuma 2? Nah, itu perlu tambah 4 lagi. Kalau mau 1, nah gimana kalau anaknya cuma punya 1-1-nya, ya tambah 5 lagi. Lah kalau nggak bisa, ya udah ngangkat anak 5 lagi. Terus ya udah, gak usah. Ya kalau satu aja nggak apa-apa sih. Yang penting kalian bisa mendidik hingga menjadi soleh. Ya, itu contoh. Ya. Nah, itu. Jadi orang-orang di Al-A'raf, Ashabul A'raf itu menunggu doa anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, mungkin bagi kaum wanita tidak perlu berdoa. Wanita yang punya suami, baktinya terhadap suami, pengabdiannya terhadap suami itu lebih dari doa, mengalir. Tapi kalau tidak ada pengabdian terhadap suami, itu sama saja dia tidak pernah berdoa, bahkan mengirimkan nilai-nilai yang tidak bagus, membebaninya. Itu ya. Oleh karenanya di sini orang-orang yang mendapatkan cerita kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala saat ia sampai di alam transit. Alam transit mungkin dalam bahasa yang sederhana dikenal dengan istilah alam kubur, tapi ada sebahagian orang yang tidak percaya adanya alam kubur, tidak ada alam kubur. Ya sudahlah, alam transit itu maksudnya di mana sebelum ia sampai pada puncak keadilan yang disebut Yaumuddin, hari kiamat, ini adalah di mana tempatnya, diamnya itu di mana. Itulah yang disebut Al-A'raf, Al-Yamin. Kalau di Al-Yamin itu udah sama dengan surga, dia tinggal di situ walaupun dia tidak ke surga, udah sama dengan surga, betul. Sama dengan surga, jadi sudah nyaman. Cuman kalau mau dipindahkan toh, apalagi bighari hisab, sama dengan surga yang istimewa. Tapi kalau A'raf itu antara seperti kayak ya kalau hotel baru di lobinya saja. Ini mau kencing atau masuk kamar, nah itu aja. Nah itu mau ke tempat mana nih, nah itu loh. Nah itu seperti itu. Nah kalau yang seumpama di Asimal, udah itu kayak orang di luar, gitu. Jadi nggak punya tempat. Jadi ya udah hampir sama dengan neraka yang disebut siksa kubur istilahnya. Itu begitu sebenarnya, ya. Jadi yang semacam itu. Jadi bukan yang di Al-Yamin, bisa jadi di Al-Yamin ada yang ditidurkan, gitu loh. Akhirnya ditidurkan. Apalagi biro hisab ialah bisa jadi dia tidak tidur, hidup. Karena orang-orang khusus para kekasih Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah, bukan berarti jihad seperti peperangan itu, yaitulah yang dinyatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Orang-orang ini itu adalah di bighairi hisab, itu di tempat yang memang bighairi hisab. Itu dia itu hidup satu tempat, cuman kalian tidak tahu tempatnya di mana. Kan di bighairi hisab, iya bighairi hisab tempatnya di mana? Kan gitu maksudnya. Karena dia adalah bisa melakukan apa saja dan di mana. Jadi kehidupannya itu ya udah sama surga pada dasarnya, cuman di istilahnya saja. Ya seperti sebutan-sebutan saja itu. Sama sebenarnya, sama dengan di surga, ya. Jadi kehidupannya udah nyaman, udah ada istana, ada udah kehidupan nyaman banget. Pokoknya beruntung orang yang di Al-Yamin. Gitu. Kalau Al-A'raf itu yang persoalan. Karena apa? Belum menikmati surga, bener belum. Jadi masih sedang-sedang saja. Jadi hampir kayak di dunia ini ngantri nunggu, gitu loh. Nah, oleh karena insya Allah mudah-mudahan kalian semua adalah bukan di Al-A'raf tapi di Al-Yamin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya. Kemudian yang ke-24 ialah kekal di dalam surga. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.